Shalom saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami memiliki kerinduan yang sama, kerinduan yang satu, ingin disapa oleh kebenaran firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan seperti yang saya sebut tadi tertulis dalam Mazmur 20, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Doa mohon kemenangan bagi raja, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahan, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sukacita pasti kita rasakan hingga saat ini. Sebab kita memahami kalaupun situasi yang terjadi hampir sepertinya tidak bisa kita mengerti, terkhusus dengan virus corona saat ini. Tapi satu hal yang pasti, percayalah, kita akan menjadi pemenang. Amin. Kita akan menjadi pemenang. Orang percaya akan menjadi pemenang. Itu adalah keyakinan, itu adalah iman yang tidak terbantahkan buat orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Buat setiap pribadi yang selalu memiliki kerinduan Tuhan yang berotoritas di dalam kehidupannya. Maka engkau, kita semua akan menjadi pemenang. Dan lagu kita akan sama, suara kita akan sama, dan ungkapan hati kita akan sama. Kita bernyanyi bersama dengan lirik lagu Ku menang, ku menang di dalam nama Tuhan. Ku menang, mengandalkan Tuhan. Ku menang, karena berpengharapan di dalam Tuhan. Dan kita akan menjadi pemenang. Percaya? Ya harus ya dan amin. Sebab itu menjadi kekuatan kita. Lihatlah apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-6 itu. Perang belum selesai, perang belum berakhir, tapi ayat 6 dikatakan oleh pemazmur, kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu. Bukankah itu menjadi kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita?
Kalau kita sudah memiliki keyakinan, kita sudah memiliki iman bahwa kita dapat mengalahkan, bahwa kita dapat meruntuhkan, merontokkan setiap pergumulan, setiap peperangan yang datang menghempaskan kita, maka di sanalah kita akan menjadi pemenang. Makanya saudaraku, bermentallah, berimanlah, berkarakterlah sebagai seorang pemenang. Sebab kita adalah pemenang yang sesungguhnya. Sebab orang percaya akan ditempa menjadi pemenang-pemenang yang sesungguhnya di dalam perjalanan, di dalam pergumulan kehidupan ini. Sebab kita selalu berada di dalam peperangan itu. Kalau saat ini kita berperang melawan virus corona ini, melawan pergumulan perekonomian, melawan situasi yang membuat kita, membuat bangsa kita, membuat negara kita, membuat dunia ini sepertinya tidak terpikirkan. Tapi percayalah, sekali lagi Anda akan menjadi pemenang. Engkau, kita, saya akan menjadi pemenang. Itu memampukan setiap kita untuk melangkah dengan pasti. Melangkah dengan pasti tentu saja bersama dengan iman percaya kita. Dan itu dinyatakan oleh kitab Mazmur pada saat ini. Bahwa orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang yang selalu memiliki iman percaya kepada Tuhan dan tidak memegangkan dan tidak mengandalkan dunia ini, akan menjadi pemenang yang sesungguhnya. Lihatlah apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 itu. Dikatakan orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tapi mereka rebah dan jatuh. Lihatlah kenyataan yang pasti bahwa pribadi yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kereta, kuda, itu mau mengatakan kekuatannya sendiri atau kemegahannya sendiri atau kekuasaannya sendiri, akan rebah dan jatuh. Makanya kita semua jangan pernah andalkan kekuatanmu, jangan pernah andalkan kekuasaanmu, jangan pernah andalkan posisimu. Peperangan ini semakin menempa kita, peperangan ini semakin menuntut kita untuk lebih lagi hadir menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang konsep perjanjian lama, peperangan bukanlah seperti apa yang kita pahami pada saat ini. Tapi peperangan di dunia perjanjian lama itu ingin mengatakan bahwa itu juga bicara tentang peperangan iman. Itu mau berbicara tentang otoritas Allah. Itu sama saja dengan memperhadapkan imanmu kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa, dengan iman di luar Tuhan Yesus. Makanya jangan melihat peperangan ini ansih hanya peperangan antara perebutan kekuasaan, perebutan teritorial, perebutan daerah. Bukan. Ini lebih dekat lagi bicara tentang peperangan iman yang sesungguhnya. Pertempuran antara Allahmu, Tuhanmu, dengan kekuatan lain di luar Tuhan Yesus. Mungkin bentuknya berbeda, tapi semua peperangan yang kita alami, semua situasi yang kita alami, yang mau menjebak kita, yang mau menghempaskan kita, yang mau menjerumuskan kita, jangan sampai kita mengandalkan dunia ini. Lihatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Orang pribadi yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan posisi jabatan, dan segala sesuatunya, bahkan hartanya, akan rebah dan jatuh. Tapi pribadi
yang mengandalkan Tuhan akan berdiri dan tetap tegak. Bukankah itu yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan? Bahwa setiap pribadi yang bermegah di dalam Tuhan, bahwa setiap pribadi yang mengandalkan Tuhan akan tetap berdiri dan tetap tegak. Kita bisa melihat situasi itu dengan nyata dalam kehidupan kita. Ketika orang kalah, dia akan tertunduk. Bahkan menatap masa depannya pun dia tidak mampu. Bahkan dia tidak mampu untuk berdiri tegak, melihat ke depan. Itu lambang kegagalan, itu lambang keterhempasan pribadi-pribadi yang kalah. Tapi orang percaya, orang yang bermegah, orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita akan berdiri dan tetap tegak. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingin menjadi pemenang, andalkanlah Tuhan. Maka engkau tidak akan dibiarkan terhempas. Bahkan tergelincir pun engkau tidak akan dibiarkan. Terjatuh pun engkau tidak akan dibiarkan. Ketika kita jatuh, Tuhan Yesus akan menangkap kita. Ketika kita mau terhempas, Tuhan Yesus akan menolong kita. Dan itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Kalaupun orang-orang yang kita kasihi sepertinya menjauh, sepertinya tidak peduli, sepertinya memutuskan hubungan denganmu, ingatlah, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkanmu. Kalau yang selama ini engkau anggap saudara, engkau anggap menjadi pribadi yang dekat denganmu, lalu dia pergi jauh dan sepertinya tidak mau tahu dengan kesusahanmu, kesusahan hatimu, kesusahan hidupmu. Tapi Yesusmu, Allahmu adalah Allah yang setia, yang akan memberikan kemenangan bagimu. Maka tetaplah andalkan Tuhan. Sehingga itu mengantar kita kepada pemahaman di ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Itu asiknya firman Tuhan ini. Kita mau berangkat dari manapun, itu menjadi kekuatan yang mau dihantarkan. Itu sebabnya dikatakan ketika kita ingin menjadi pemenang yang sejati, pemenang yang sesungguhnya di dalam Tuhan, iman yang sama harus kita miliki. Apa itu? Milikilah iman bahwa Tuhan akan menjawabmu dalam kesesakan. Yang pertama. Lalu yang kedua, ingatlah selalu bahwa Tuhan membentengi engkau. Lalu yang ketiga dikatakan, ingatlah selalu bahwa Tuhan akan mengirimkan bantuan kepadamu. Dan yang berikut dikatakan Tuhan akan menyokongmu. Bahkan hal yang luar biasa, Tuhan akan merindukan korban persembahanmu. Dan tidak hanya merindukan, juga disukai oleh Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa itu perlu kita imani? Sebab memang iman yang seperti itulah yang memampukan kita untuk melangkah. Bahwa Tuhan akan menjawab, Tuhan akan membentengi, Tuhan akan mengirimkan bantuan, Tuhan akan menyokong kita. Bahkan dikatakan Tuhan akan memberikan apa yang kita hendaki dan membuat rancangan kita akan berhasil. Cukuplah menjadi kekuatan melangkah dalam kehidupan kita ini. Apalagi yang kurang? Apalagi yang harus kita ragukan? Apalagi yang harus kita bantahkan di dalam kita mengimani kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Semuanya ada di dalam Tuhan Yesus. Semua ada di dalam Allahmu yang kau percayai, di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan dilimpahkan bagimu. Carilah dahulu Tuhan itu,
maka Dia akan memberi kekuatan kepadamu yang selalu baru hari lepas hari di dalam kehidupanmu. Maka saudaraku di dalam Tuhan Yesus, kasih hati, apa yang bisa kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini? Tema kita mengangkat kalimat bermegahlah di dalam Tuhan. Apa yang mau dinyatakan di sana? Bermegahlah ketika Tuhan masih mau memakai kita menjadi alatnya, memberitakan keperkasaan, kemahakuasaan Tuhan itu. Lalu bermegahlah di dalam Tuhan, sebab di dalam Tuhanlah ada kemenangan itu. Tidak di dalam kekuatan lain, tidak pada hartamu, tidak pada kekuasaanmu, tidak pada siapapun. Tapi kemenangan itu ada di dalam Tuhan. Lalu apa yang berikut yang bisa kita lihat dalam situasi ini? Peperangan yang sejatinya adalah peperanganmu dengan kuasa-kuasa si iblis yang mencoba mengampaskan, menjatuhkan, dan membuat kita hancur dalam kehidupan kita ini. Tapi tetaplah erat dengan Tuhan. Milikilah hubungan yang intim dengan Tuhanmu. Maka Dia akan menjawab engkau, membentengi engkau, mengirimkan bantuan kepadamu, menyokongmu, dan apapun yang engkau rancangkan akan berhasil dan diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Hal yang luar biasa. Lalu apa yang dinyatakan? Yang terakhir untuk kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus, milikilah iman sebagai seorang pemenang. Jangan mental loser, mental pribadi yang kalah, tapi milikilah iman seorang pemenang. Sebab iman yang menggerakkan kita, iman yang menguasai kita bahwa kita adalah pemenang, akan memampukan kita untuk melangkah, berdiri tegak, menatap masa depan kita. Sebab masa depan kita bukan tergantung virus corona. Sebab masa depan kita bukan tergantung orang lain. Tapi masa depan kita ada di tangan Tuhan. Siapa itu? Yesus Kristus. Maka saudaraku, tetaplah bermegah di dalam Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami selalu bermegah di dalam Engkau. Sebab kami teramat percaya itulah kemegahan yang sesungguhnya, bermegah di dalam Tuhan. Bukan menjadi sebuah kesombongan, bukan menjadi sebuah keangkuhan, tapi semuanya dibalut, dibungkus oleh iman bahwa kamilah pribadi yang Engkau berkati menjadi pemenang-pemenang yang sesungguhnya. Bahkan peperangan dengan virus corona ini, peperangan dengan si iblis, ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami bermegah di dalam Engkau, maka kami akan menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.